Yanuar dari cerita kami. Saya ingin membahas sebuah diskusi dengan salah satu saudara saya yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang ateis. Seorang ateis adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan. Dan yang membuat hal ini lebih menarik adalah orang tua dari saudara saya ini adalah orang Katolik yang cukup taat. Pertanyaannya, bagaimana seorang anak yang dibesarkan di keluarga seperti ini menjadi seorang ateis? Anak ini berada di luar negeri yang mungkin membuat dia terekspos pada banyak sekali agama, lingkungan, ajaran yang akhirnya membuat dia menjadi tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mungkin terjadi sesuatu dalam hidupnya yang membuat dia menjadi kehilangan harapan kepada Tuhan. Dia berkata kepada saya bahwa saya tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Saya ingin memberikan pendapat. Beragama atau tidak itu adalah pilihan setiap orang yang tidak bisa kita paksakan. Mungkin kita bisa menghimbau, tetapi kita tidak bisa memaksakan. Dan waktu itu saya hanya berkata, jika kamu tidak percaya kepada Tuhan, jadi pada saat kamu nanti meninggal, ya dunia akan selesai dengan begitu saja ya. Dan dia jawab iya. Dan aku sudah siap-siap untuk menyiapkan diri untuk kematianku itu. Saya berkata kepadanya, bukannya kita sudah meninggal setiap malam. Setiap kita tidur, kita tidak tahu apakah kita itu mati atau tidak. Tetapi setiap pagi, puji Tuhan kita masih dibangunkan. Tetapi jika kita tidak beragama, kita tidak tahu dan kita tidak bisa berharap apa-apa setelah kita mati. Namun jika kita beragama, kita masih mempunyai harapan bahwa akan ada seseorang, yaitu Tuhan dan malaikat-malaikatnya, yang akan membawa kita ke satu tempat yang kita berharap tempat itu adalah surga, seperti apa yang kita banyak pelajari di agama kita. Jika kita tidak beragama, maka ya pastinya semua sudah selesai di situ saja. Dan dia berkata, aku hanya perlu berbuat baik dan aku hanya perlu menghormati sesamaku. Aku tidak perlu lagi beragama. Saya menjawab, itu semua benar. Tapi jika kamu tidak beragama, jangan mengharapkan apapun yang tidak dalam kemampuanmu atau di luar kontrolmu. Karena saya masih mengharapkan hal-hal seperti itu, maka saya masih banyak berdoa. Contoh, kita ingin mengadakan pertemuan dengan seseorang atau kita mempunyai sebuah acara. Kita berdoa, kita berharap jangan sampai hari itu hujan atau hari itu terjadi kemacetan, supaya acara saya ini bisa berhasil dengan baik. Jika kita tidak beragama, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Karena semua harus ada dalam kontrol kita. Jika kita bisa menerima bahwa kita tidak bisa meminta atau berharap sesuatu yang lebih dari dunia ini, maka mungkin kita juga tidak perlu berdoa. Tetapi jika kita masih mempunyai harapan-harapan, dan kita masih ingin dibantu oleh adanya kekuatan di sana yang bisa membantu kita, maka sebaiknya kita beragama. Saudara saya ini yang cukup berumur, sehingga mungkin susah sekali untuk bisa diubah. Peran orang tua tetap dibutuhkan, di mana orang tua tidak memaksa, tetapi orang tua tetap memberikan masukan untuk bisa beragama lagi. Hubungan dengan Tuhan membutuhkan waktu dan membutuhkan keyakinan. Tapi jika kita sudah tidak mempunyai keyakinan, maka kita harus berjuang sendiri tanpa adanya bantuan dari siapapun. Dan pada saat kita meninggal pun kita juga harus siap menghadapinya semua sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.